Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua di kelas 6, hari ini kita akan belajar mengenai sifat asosiatif pada operasi hitung penjumlahan dan juga operasi hitung perkalian. Harap diingat anak-anakku semua, untuk sifat asosiatif ini disebut juga dengan pengelompokan. Hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan juga perkalian. Oke, sekarang Ustadz akan belajar bersama kalian untuk lebih memahami tentang sifat asosiatif ini. Oke anandaku, kalian bisa lihat di sini Ustadz akan terangkan terkait dengan sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan pengelompokan. Nah, di sini untuk sifat asosiatif ini hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan juga operasi hitung perkalian. Sekarang Ustadz akan terangkan terkait sifat asosiatif pada penjumlahan. Kalian perhatikan ya, dalam sifat asosiatif pada penjumlahan ini akan diturunkan sebuah rumus yang dimana dalam kurung A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C kurung tutup. Nah, perhatikan bagian kanan. Sebelah kanan dalam rumus asosiatif pada penjumlahan ini yang di dalam kurung adalah huruf A dan B atau A ditambah B. Sedangkan yang sebelah kiri yang di dalam kurung itu ada B ditambah dengan C. Walaupun yang di dalam kurung itu berbeda anandaku semua, tapi kalian harus ingat dalam operasi hitung penjumlahan sifat asosiatif, hasil akhirnya nanti akan memperoleh nilai yang sama. Sekarang Ustadz akan kasih contoh agar kita lebih memahaminya. Contoh 1. Ustadz akan kasih contoh dalam kurung 3 ditambah 4 kurung tutup ditambah 5 sama dengan 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5. Kita akan buktikan apakah sama ini nanti sebelah kanan dan sebelah kiri. Padahal yang di dalam kurung angkanya berbeda. Yang bisa perhatikan. Nah, ayo kita buktikan sama-sama. 3 ditambah 4 itu hasilnya yaitu adalah 7.
ditambah dengan 5 sama dengan 3-nya turun, tambah 4 ditambah 5 itu adalah 9. 7 ditambah 5 yaitu adalah 12. Sedangkan 3 ditambah 9 yaitu juga 12. Nah, paham kan? Jadi, walaupun angka yang di dalam kurung itu berbeda, tapi jumlah akhirnya nanti sama. Itulah yang disebut dengan pengelompokan. Paham ya? Sekarang agar lebih jelas, Ustadz Muji akan kasih contoh nomor 2. Perhatikan. Negatif 10 ditambah dalam kurung 4 ditambah 3. Sekarang Ustadz Muji akan membedakan angka yang di dalam kurungnya. Naik dalam kurung negatif 10 ditambah 4 kurung tutup ditambah 3. Oke, sekarang perhatikan dulu ya. Yang sebelah kanan yang di dalam kurung adalah 4 ditambah 3. Sedangkan yang sebelah kiri negatif 10 ditambah 4. Ingat, ketiga angkanya sama. Jadi ada negatif 10, ada 4, ada 3. Yang kiri pun juga sama dengan yang kanan. Hanya bedanya angka yang ada di dalam kurung. Kita kelompokkan berbeda. Kita akan buktikan. Negatif 10 turun. Tambah 4 ditambah 3 yaitu adalah 7. Sekarang sebelah kiri. Negatif 10 ditambah 4. Ingat, kalian punya hutang 10. Lalu kalian punya uang 4. Kalian lunasi dengan uang 4 kalian. Berarti uang kalian tinggal sisa 6 atau negatif 6. Lalu ditambah dengan 3. Apakah sama nanti hasilnya antara kanan dan kiri? Kita lihat. Negatif 10 ditambah 7. Kalian punya hutang 10, lalu kalian lunasi 7. Berarti hutang kalian tinggal 3 atau negatif 3. Sekarang yang sebelah kiri. Hutang kalian 6 atau negatif 6 ditambah 3. Uang kalian 3. Kalian lunasi dengan 3 uang kalian itu. Sehingga hutang kalian tinggal negatif 3. Nah, sama kan antara yang kanan dan yang kiri? Bisa lebih dipahami lagi? Sekarang contoh yang terakhir. Contoh nomor 3. Ustadz Muji punya angka di dalam kurung 80. Ustadz ulangi ya. Dalam kurung ada angka 80 ditambah 56 kurung tutup ditambah 45. Sama dengan, ingat nak, kita hanya menukar angka yang di dalam kurungnya saja. 80 ditambah dalam kurung N. Nah, ada N di sini. Ditambah 56. Berapa ya nilai N? Nah, Ustadz akan kasih warna yang berbeda. Ustadz kasih warna merah. Biar kalian nanti lebih memahaminya. Perhatikan. 80 ditambah 56 ditambah 45 sama dengan 80 ditambah dalam kurung N ditambah 56. Ingat, kita disuruh mencari nilai N. Berapa ya nilai N? Ingat anandaku, kita lihat sebelah kanan. Ada angka 80, ada angka 56, ada angka 45.
Kita akan bandingkan, kita akan samakan dengan yang sebelah kiri. Sama-sama yuk. 80 sebelah kanan. Ada, sebelah kiri juga ada. 56 sebelah kanan ada, sebelah kiri juga ada. Nah, 45 sebelah kanan ada, sebelah kiri tidak ada. Berarti secara otomatis nilai N adalah 45. Bisa dipahami ya? Insya Allah mudah ini untuk sifat asosiatif pada penjumlahan. Sekarang Ustadz Muji akan menerangkan terkait dengan sifat asosiatif pada perkalian. Sifat asosiatif pada perkalian. Nah, anak-anakku semua, dalam sifat asosiatif perkalian ini, kita akan mendapatkan sebuah rumus. Perhatikan ya. Dalam kurung A dikali B, kurung tutup, dikali C, sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Nah, seperti ini anandaku. Yang di dalam kurung itu A dan B sebelah kanan. Sedangkan yang sebelah kiri B kali C. Tapi sama-sama, sebelah kanan ada huruf A, B, C, sebelah kiri juga ada huruf A, B, C. Hanya simbol operasinya yaitu adalah perkalian. Sekarang Ustadz akan memberikan contoh terkait dengan sifat asosiatif pada perkalian agar kalian lebih memahaminya. Contoh 1. Perhatikan ya nandaku semuanya. Ustadz punya sebuah operasi hitung perkalian yang dimana dalam kurung 5 dikali 2 kurung tutup dikali 3. Apakah sama dengan 5 dikali dalam kurung 2 dikali 3? Nah, seperti ini anandaku. Oke, kita akan buktikan sama-sama. Sebelum kita buktikan, kalian lihat dulu angka yang di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung yang sebelah kanan ada 5 kali 2. Sedangkan yang sebelah kiri ada 2 dikali 3. Kita buktikan ya. 5 dikali 2 itu ada 10. Lalu dikali 3-nya turun. Sekarang kita sebelah kiri. 5 turun dikali 2 dikali 3 yaitu adalah 6. Nah, sekarang kita coba. 10 kali 3 yaitu 30. 5 kali 6 yaitu adalah 30. Nah, sama kan? Walaupun angka yang di dalam kurung itu kita rubah atau kita beda dalam kurungnya yaitu ada angka 5 dikali 2 yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ada 2 dikali 3. Tapi hasil akhirnya nanti akan sama. Ini adalah sifat asosiatif atau pertukaran pengelompokan maksud Ustadz atau pengelompokan pada operasi hitung perkalian. Sekarang Ustadz akan kasih contoh nomor 2. Ustadz punya
Contoh berikutnya yaitu adalah Ustaz kasih warna berbeda ya. 11 dikali dalam kurung titik-titik dikali 4 kurung tutup. Sama dengan, nah perhatikan ini. Kalau seperti ini, Ustadz akan rubah dalam kurungnya. Dalam kurung 11 dikali 2 kurung tutup dikali 4. Oke, kalian perhatikan soal nomor 2 ini anandaku semua, atau contoh soal nomor 2. 11 dikali dalam kurung titik-titik kali 4. Kurung tutup sama dengan 11 dikali 2 dikali 4. Nah, sama caranya seperti yang di penambahan tadi. Kalau ada angka yang hilang di satu sisi, kita harus samakan angkanya dengan yang sisi yang lain. Di sini kebetulan yang hilang adalah sebelah kanan. Kita harus tengok atau kita harus lihat sebelah kiri. Mana angka yang hilangnya? Coba kita lihat sama-sama. 11. Kita hitamkan. Ada 11. Titik-titik 4. Ada di sini juga angka 4. Nah, ternyata yang belum ada temannya atau pasangannya yaitu adalah angka 2. Berarti secara otomatis di sini nilainya adalah 2. Paham dari sini anandaku semua? Insya Allah paham ya. Ini sifat asosiatif atau perkalian. Mudah ya. Kalian pelajari terus terkait dengan sifat komutatif yang kemarin dan juga sifat asosiatif pada hari ini. Semangat belajarnya ya, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.